Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal bahas satu film yang seru dan menegangkan banget. Judulnya The Call. Nyeritain tentang petugas polisi 911 yang lagi nerima panggilan darurat dari seorang cewek yang lagi diculik. Penculiknya tuh jahat guys, psikopat. Pokoknya seru deh filmnya. Eits, tapi sebelum aku ceritain film ini ke kalian, seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe juga. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi di kantor polisi 911, para petugas tuh lagi pada sibuk nerima telepon panggilan darurat. Ada yang kemalingan, ada yang kecelakaan. Terus ada satu petugas nih, namanya Jordan. Dia nerima telepon dari seorang cewek yang lagi ketakutan. Katanya ada seorang pria misterius yang tiba-tiba berusaha masuk ke rumahnya. Jordan nyuruh cewek itu tetap tenang. Sambil dia juga merintahin rekan-rekan polisinya buat ngedatengin langsung ke lokasi cewek itu. 10 menit lagi para petugas bakal nyampe. Nah, cewek itu disuruh ngebuka jendela dan ngejatuhin sendal supaya pria jahat itu ngiranya dia udah kabur. Padahal sebenarnya cewek itu masih sembunyi di bawah kasur. Rencananya berhasil nih, pria jahat itu udah mau pergi karena ngiranya si cewek kabur kan. Tiba-tiba teleponnya Jordan sama cewek itu keputus. Sialnya Jordan malah nelpon balik cewek itu dan bikin handphonenya bunyi. Pria jahat itu jadi sadar kalau si cewek ternyata sembunyi. Ngerinya pria itu ternyata penculik psikopat guys. Bahkan cewek itu langsung dihabisin. Setelahnya Jordan ngerasa bersalah banget. Gara-gara dia cewek itu jadi kehilangan nyawanya kan. Kerjaannya jadi gak fokus. Apalagi pas dia ngeliat berita di TV, cewek itu ditemuin terkubur dengan kondisi yang mengerikan. Kulit kepalanya dan rambutnya gak ada. 6 bulan berlalu, tapi Jordan masih aja terus-terusan kepikiran dan ngerasa bersalah sama kejadian itu. Sementara di tempat lain, cewek yang rambut pirang ini nih namanya Casey. Dia lagi main di mall sama sahabatnya. Pas mereka lagi makan, tiba-tiba sahabatnya ini disuruh cepet-cepet pulang. Sahabatnya tuh bawa 2 handphone, dan karena buru-buru, yang satu jadi ketinggalan nih. Ya udah disimpan sama Casey di kantong belakangnya. Terus dia mau nyusulin sahabatnya kan. Tiba-tiba di parkiran ada mobil yang kayak sengaja gitu nyenggol dia. Sampai handphonenya si Casey yang beneran jadi jatuh. Nah, pas dia lengah dan mau ngambil handphonenya itu, ternyata pria yang nabrak dia itu tuh orang jahat. Si Casey dibawa dan gak bisa ngelawan. Casey sempat kehilangan kesadarannya, dan pas bangun dia udah terkurung di dalam bagasi mobil. Dia panik dan berusaha keluar, tapi ya nggak bisa. Untungnya di kantong belakangnya masih ada handphone sahabatnya itu kan, si penculik nggak tahu. Casey langsung cepet-cepet nelpon polisi 911, tapi dia nelpon sambil panik. Nah, karena ini kasus penculikan, jadi Jordan lagi nih yang mau nanganin. Awalnya dia masih ragu, tapi karena nyawa Casey bener-bener terancam, Jordan akhirnya berusaha tenang dan nyari jalan. Pelan-pelan dia minta Casey supaya ngasih tahu ciri-ciri penculik itu. Casey ingat, pria itu tuh orang kulit putih yang pakai kacamata hitam dan usianya sekitar 30-an. Dia juga bilang kalau mobil penculik itu warnanya merah. Nah, masalahnya lokasi handphone itu nggak bisa dideteksi. Tapi rekan-rekan polisinya tetap langsung gercep, berusaha nyari-nyari mobil si penculik yang sesuai kayak penjelasannya Casey. Bingung banget, mobil di jalanan kan ada banyak. Jordan akhirnya nyuruh Casey untuk nyoba-nyoba nyopot lampu belakang mobil. Dia pakai alat-alat yang ada di bagasi. Untungnya berhasil nih, sekarang jadi ada celah kan. Casey juga jadi dapat petunjuk kalau mobilnya sekarang lagi ada di jalan tol. Beruntung pria penculik itu lagi ngedengerin lagu kencang-kencang, jadi dia nggak sadar sama gerakannya Casey. Terus Casey disuruh ngeluarin dan ngelambai-lambain tangannya lewat celah itu. Sampai akhirnya ada mobil di belakangnya nih yang ngeliat dan langsung laporin itu ke polisi. Tim penyelamat jadi tahu tuh lokasinya Casey dan jadi tahu juga nomor plat mobilnya.
Tapi ternyata itu tuh mobil curian. Jadi identitasnya si penculik masih belum ketahuan. Udah gitu, ibu-ibu yang lapor ini sih niatnya baik, pengen ngasih tahu mukanya si penculik. Dia majuin tuh mobilnya. Nah sialnya gara-gara itu si penculik jadi sadar dan curiga. Dia langsung kabur. Mobilnya ngebut, polisi jadi kehilangan jejak. Jordan berusaha nyari cara lagi. Dia nyuruh Casey ngecek barang-barang apa aja yang ada di bagasi itu. Di situ ada beberapa kaleng cat putih. Tapi yang bikin Casey panik, di situ ada sekop besar. Casey ketakutan, dia takut bakal dihabisin dan dikubur. Jordan lagi-lagi berusaha nenangin Casey. Dia juga nyuruh Casey buat numpahin cat putih itu lewat celah tadi. Pinter banget kan tuh, jadi ada jejak putih nih biar polisi lebih gampang nyari lokasinya. Nah awalnya si penculik masih belum sadar. Sampai di lampu merah, tiba-tiba ada bapak-bapak nih yang ngasih tahu kalau di belakang ada cat putih yang tumpah dari bagasi mobil pria itu. Si penculik langsung minggir ke jalan yang sepi untuk ngecek bagasinya. Dia juga jadi tahu kalau kondisi Casey sadar, mau dibius lagi nih. Tapi belum sempet, karena ternyata si bapak tadi tuh curiga dan ngikutin mobilnya si penculik. Pas ditanya, si penculik ini ngebohong. Dia bilangnya nggak ada apa-apa. Sambil dia juga ngancam Casey nih supaya nggak bisa teriak. Ya udah, bapak itu balik ke mobilnya, tapi dia tetap masih ngerasa curiga. Jadi dia mau nelpon polisi 911 kan? Baru juga kesambung, si penculik udah keburu nyerang mobilnya. Handphone bapak itu dihancurin dan si penculik juga nyerang bapak itu sampai nggak sadarkan diri. Nah singkat cerita, polisi akhirnya udah berhasil nemuin mobil merah penculik itu, tapi udah kosong. Penculiknya ternyata kabur ganti mobil, pakai mobilnya si bapak itu. Lanjut nih, Casey akhirnya bicara sama polisi lagi. Dan untungnya si penculik masih nggak tahu kan kalau dia megang handphone. Terus Casey ngabarin kalau sekarang dia ada di bagasi sama bapak yang tadi. Si Casey ngiranya bapak itu udah nggak bernyawa. Sampai tiba-tiba si bapak sadar dan malah langsung panik. Bapak itu teriak-teriak dan bikin si penculik jadi ngecek lagi nih ke belakang. Terus kejamnya bapak itu langsung dihabisin. Setelahnya telepon Casey masih terhubung nih sama polisi. Tapi ngelihat bapak tadi aja bisa dihabisin dengan mudah, Casey jadi putus asa. Sedih banget, dia bahkan udah ninggalin pesan terakhir untuk ibunya. Jordan masih berusaha ngeyakinin Casey kalau polisi bakal segera nyelamatin dia. Makanya Casey disuruh ngecek dompet bapak yang ada di sebelahnya itu buat nyari tahu identitasnya. Setelahnya polisi jadi dapat info tambahan kan, jadi ketahuan tuh mobil yang dipakai si penculik. Terus ternyata mobil itu hampir kehabisan bensin, jadi mau diisi dulu nih. Nah, pas penculiknya lengah, Casey tiba-tiba dapat ide. Dia keluar dari jok belakang dan teriak-teriak minta tolong ke pemilik pom bensin itu. Tapi pas mau ditolongin, lagi-lagi nih si penculik itu nyerang. Dan pemilik pom bensin itu malah jadi korban juga dong, dibakar hidup-hidup. Setelahnya si penculik bener-bener marah, bahkan si Casey dibikin pingsan. Sementara para polisi tuh sibuk meriksa tempat kejadian yang mobil merah tadi kan. Di situ mereka akhirnya berhasil ngedapetin sidik jarinya si penculik. Identitasnya ketahuan, bahkan polisi juga jadi tahu alamat rumahnya. Geng polisi langsung nyamperin alamat itu. Tapi di sana cuma ada istrinya si penculik dan anak-anaknya. Mereka kebingungan, gak tahu apa-apa. Bahkan mereka juga gak percaya kalau si ayah tuh penculik psikopat. Nah setelah rumahnya diperiksa, polisi nemuin foto-foto cewek yang rambutnya pirang. Cewek itu tuh ternyata adiknya si penculik yang udah meninggal. Makanya si penculik tuh jadi tertekan dan terobsesi sama gadis-gadis yang punya rambut pirang. Sementara penculik jahat itu udah ngebawa Casey ke suatu tempat. Dan di situ dia baru sadar kalau dari tadi ada telepon yang terhubung nih. Panik banget, Jordan akhirnya jadi langsung berkomunikasi sama si penculik kan. Jordan nyuruh penculik itu nyerahin diri aja, soalnya polisi udah tahu identitasnya kan, bahkan keluarganya juga udah tahu. Tapi si penculik tetap aja bilang mau menghabisi Casey. Dan dari suara penculik itu, Jordan jadi sadar kalau pelakunya nih sama kayak kejadian tragis 6 bulan yang lalu. Jordan jadi makin berapi-api nih pengen nangkep pria jahat itu. Balik lagi ke rumahnya si penculik, polisi akhirnya nemuin petunjuk. Mereka nemuin lokasi sebuah rumah yang kayaknya tempat keberadaan penculik itu sekarang. Sayangnya, pas dicek langsung ke sana, gak ada apa-apa. Di sisi lain, ini si penculik udah ngebawa Casey ke sebuah tempat rahasia.
Dan pria itu ternyata emang terobsesi sama rambut pirang karena keinget adiknya kan. Di tempat itu dia bahkan ngerapihin rambutnya Casey. Terus pas ada kesempatan, Casey berusaha kabur, tapi lagi-lagi gagal, dia ditangkap lagi. Nah, walau udah larut malam, Jordan masih belum menyerah nyari-nyari petunjuk. Dia ngedengerin lagi rekaman terakhir teleponnya sama si penculik itu. Terus dia ngedenger ada bunyi kayak ting-ting dari tiang gitu. Jordan yang penasaran akhirnya nekat nih ngecek lagi ke lokasi yang sebenarnya tadi udah dicek sama polisi. Dan emang di dalam rumah sih nggak ada apa-apa. Tapi di luar dia ngedenger tuh ada bunyi dentingan tiang kayak yang dia dengar di rekaman telepon tadi. Dan ternyata dia nemuin ada pintu yang tersembunyi ke ruangan bawah tanah. Si Jordan malah nekat banget langsung masuk, padahal di situ nggak ada sinyal. Dia jadi nggak bisa nih minta bantuan ke geng polisi yang lain. Dan bener aja, ternyata itu tempat persembunyiannya si penculik. Jordan langsung sembunyi masuk ke sebuah ruangan. Penculiknya masuk ke situ juga. Di situ Jordan ngeliat kalau penculik itu tuh bener-bener terobsesi sama rambut pirang. Makanya dia sampai nyulik dan menghabisi cewek-cewek rambut pirang untuk diambil rambutnya beserta kulit kepalanya. Jadi ternyata dulu adiknya si penculik tuh sakit kanker sampai kehilangan rambut pirangnya. Bahkan akhirnya meninggal juga kan. Dan itu yang bikin si penculik jadi psikopat yang suka ngambilin rambut cewek-cewek. Nah, pria jahat ini udah siap-siap mau ngulitin rambutnya Casey. Si Jordan langsung muncul dan nyerang pria itu. Dia langsung gercep ngelepasin Casey dan mereka kabur ke atas. Si penculik jahat sempat nyusul, tapi untungnya berhasil dijatuhin lagi tuh ke bawah. Jago banget nih cewek-cewek. Terus sebenarnya Jordan udah mau ngelaporin ini ke polisi. Tapi daripada pria itu dipenjara, Casey punya ide yang lebih cocok untuk ngebales perbuatan jahatnya pria itu. Mereka ngikat pria itu pakai rantai dan ditinggalin gitu aja di ruangan bawah tanah itu, terus dikunciin. Jadi nggak ada orang yang tahu dan pria jahat itu bakal mati sendirian di sana. Iya, itu tadi filmnya guys, bikin deg-degan banget ya. Tapi untung berhasil selamat ya tuh Jordan dan Casey. Nah, kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Terus kalian juga bisa komen di bawah kalau punya rekomendasi film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!